Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Bakti SMSI, dosen tetap program studi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Alowolio Kendari. Ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan pernyataan diri untuk unjuk kerja ke dalam perguruan tinggi PDD UKT PT bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah ekonomi bisnis. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan kuliah mata kuliah ADB 63016. Strategi penyajian mata kuliah ini saya mengacu pada prinsip dia, delivery, interaction, dan assessment. Delivery ini berkaitan dengan proses penyampaian materi secara langsung, sistematis menggunakan berbagai metode seperti ceramah, diskusi, presentasi, studi kasus, maupun media digital agar mahasiswa memahami konsep yang disampaikan. Terus yang kedua, interaction. Ini berkaitan dengan proses komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa maupun antara mahasiswa dan mahasiswa dalam berbagai kegiatan seperti diskusi, tanya jawab, kerja kelompok maupun pemecahan masalah. Dan yang ketiga adalah asesmen atau penilaian. Ini berkaitan dengan proses mengukur ketercapaian hasil belajar mahasiswa melalui berbagai bentuk seperti evaluasi kuis, tugas, presentasi, ujian, proyek, dan penilaian partisipasi dalam perkuliahan. Mata kuliah ini tidak hanya bertujuan mempelajari teori permintaan penawaran dan struktur pasar tradisional, tetapi juga telah berevolusi untuk menjawab dinamika kekinian. Fokusnya meliputi analisis digital, ekonomi platform, dan dampak disrupsi teknologi seperti AI terhadap model bisnis. Mata kuliah ini juga membahas strategi beradaptasi dengan perubahan regulasi, fluktuasi global, serta tren keberlanjutan ESG untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang relevan dengan era modern. Mata kuliah ini disusun dan dikembangkan bersama tim pengampu pembelajaran semester atau FPS yang terdiri dari 4 orang dosen, yakni Haji Demak Mertamong, Dr. Bakti saya sendiri, Akbar Wahabi, dan Haja Mimi Endang Purwati. Capaian pembelajaran mata kuliah ini mengacu pada capaian pelajaran lulusan program studi atau CPL Prodi serta capaian pelajaran mata kuliah atau CPMK. Capaian pelajaran tersebut menjadi dasar dalam penyusunan materi, strategi pembelajaran, serta sistem penilaian yang diterapkan pada mata kuliah ini. Materi mata kuliah ini disusun secara sistematis ke dalam beberapa pokok bahasan dan pokok bahasan yang telah disesuaikan dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Adapun pokok bahasan materi mata kuliah ini meliputi yang pertama konsep dan fungsi bisnis, yang kedua fondasi ekonomi bisnis di era ketidakpastian, yang ketiga sistem ekonomi Indonesia, yang keempat sistem ekonomi global, yang kelima pertumbuhan dan struktur ekonomi Indonesia, yang keenam permintaan dan penawaran, yang ketujuh perilaku konsumen, yang kedelapan etika bisnis, kesembilan hukum bisnis Indonesia, ke-10 ekonomi sirkular, dan ke-11 ekonomi digital, ke-12 manajemen sumber daya manusia, yang ke-13 UKM, BUMN dan BUMD, serta yang terakhir adalah prospek bisnis Indonesia dalam era perdagangan global. Ada referensi yang digunakan antara lain buku utama, buku pendukung, serta beberapa modul dari dosen pengampu. Proses pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan secara tatap muka atau luring dengan menerapkan pendekatan Cadence Center Learning. Melalui pendekatan ini, mahasiswa didorong untuk aktif dalam setiap tahapan pembelajaran, mulai dari kegiatan persepsi, diskusi, menjawab pertanyaan, mengungkapkan pendapat, hingga menyelesaikan studi kasus yang telah diberikan. Adapun metode pembelajaran yang digunakan meliputi pertama ceramah interaktif. Ini untuk memberikan pemahaman mengenai konsep-konsep dasar tentang ekonomi bisnis. Kedua, diskusi kelompok untuk melatih kemampuan berpikir kritis mahasiswa, komunikasi mereka, serta kerjasama mahasiswa dalam memecahkan satu permasalahan. Dan yang ketiga adalah melalui studi kasus. Ini untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menganalisis dan menerapkan teori pada permasalahan yang dihadapi organisasi atau perusahaan. Bahan ajar yang digunakan dalam mata kuliah ini meliputi rencana pembelajaran semester terkait, buku referensi utama ekonomi bisnis, buku referensi pendukung, slide presentasi, artikel ilmiah, serta beberapa karya-karya hasil penelitian dosen. Adapun sistem penilaian dalam mata kuliah ini dilakukan melalui pertama penilaian tes dengan total 60% yang meliputi ujian tengah semester atau UTS. Ini dilakukan pada pertemuan ke-8. Kemudian yang kedua adalah ujian akhir semester atau UAS yang dilakukan pada pertemuan ke-16. Penilaian tes dengan total penilaian 40% yang meliputi kehadiran,
keaktifan dalam diskusi, penugasan individu maupun kelompok, persentase, maupun evaluasi normatif selama proses pembelajaran. Komposisi penilaian ini mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam rencana pembelajaran semester RPS program studi administrasi bisnis yang telah divalidasi oleh ketua program studi. Demikian pemaparan mengenai rencana mata kuliah ekonomi bisnis yang saya ampu. Selanjutnya akan ditampilkan proses pelaksanaan pembelajaran di kelas sebagai implementasi dari rencana pembelajaran semester RPS yang telah disusun. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Asesor. Semoga pemaparan ini dapat memberikan gambaran pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan pada program studi ilmu administrasi bisnis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pagi, Pak. Pada hari ini kita ketemu kembali dengan mata kuliah ekonomi bisnis yang mana pada hari ini merupakan pertemuan keempat. Kita akan membahas tentang sistem ekonomi global. Ya, tapi sebagaimana biasanya sebelum kita mulai pelajaran, kita awali dengan menundukkan kepala sejenak untuk berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Ya, doa dimulai. Doa selesai. Baik, seperti saya sampaikan tadi bahwa sebelum kita masuk lebih jauh tentang sistem ekonomi global ini, kita coba review kembali materi kemarin di pertemuan keempat ketiga kemarin terkait dengan sistem ekonomi Indonesia. Saya mau tanya atau sedikit, masih ada yang ingat untuk materi kemarin tentang sistem ekonomi Indonesia? Ayo, silakan Apik. Baik, Pak, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya nama saya Nur Atika Sita dengan NIM S1B12507. Sistem ekonomi merupakan mekanisme atau cara yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi barang maupun jasa. Iya, benar sekali. Ada lagi? Ya, Pak. Oh, silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Rama. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan saya di sini Siti Rahma dengan NIM S1B1230091. Izin menambahkan, Pak, jadi sistem ekonomi ini adalah mekanisme yang mengatur penggunaan sumber daya untuk menjawab masalah pokok ekonomi seperti apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa itu diproduksi. Iya, benar. Terima kasih. Betul ya? Ya, siapa lagi bisa menambahkan? Saya, Pak. Silakan. Uci. Terima kasih, Pak, telah memberikan saya kesempatan untuk menjawab. Perkenalkan, nama saya Uci Nurul Fauzia dengan NIM S1B1250042. Di sini sistem ekonomi adalah cara masyarakat mengolah sumber daya yang terbatas untuk memproduksi dan mendistribusikan barang serta jasa. Oh iya, betul sekali. Jadi dari ketiga jawaban tadi itu semua tepat ya. Bahwa sistem ekonomi telah bicara tentang sistem atau cara yang digunakan oleh setiap negara yang membedakan dengan negara-negara lain. Ya, makanya kita pastikan tadi bahwa sistem ekonomi penting kita pahami dulu sebelum kita masuk ke sistem ekonomi global. Karena global ini adalah pengaruhnya besar dan kita harus punya dasar untuk bisa menangkal dampak negatif dari munculnya ekonomi global tadi di negara kita. Ya, jadi tepat sekali jawaban tadi, jawaban si. Ada yang bisa menambahkan? Saya, Pak. Oh, silakan Dika. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Izin perkenalan, Pak. Saya Andika Putra Setiawan dengan NIM S1B1250005. Oke, betul sekali yang dikatakan oleh Ahmad, dan saya izin menambahkan bahwa sistem ekonomi Pancasila ini adalah sistem ekonomi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan memang sistem ini tuh mengutamakan kerjasama antar pemerintah, swasta, dan juga masyarakat. Gunanya itu pastinya untuk mewujudkan kesejahteraan yang adil dan juga melalui semangat gotong royong dan juga Pancasila di negara ini. Seperti itu. Terima kasih. Betul sekali. Jadi betul sekali ya. Jadi sistem ekonomi Pancasila itulah yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan perekonomian Indonesia. Jadi kita berdasarkan pada Undang-Undang Dasar, khususnya pada pasal 33 sebagai alasan kita, sebagai filter kita untuk menyaring masuknya berbagai pengaruh luar termasuk untuk sistem perekonomian. Baik, adapun tujuan utama dari materi ini sebenarnya itu ada 4 yang bisa kita bahas dalam pertemuan ini. Yang pertama itu adalah kita akan mencoba menganalisis konsep dasar
serta kerangka kelembagaan dari sistem ekonomi global. Yang pertama. Yang kedua, kita akan menganalisis bagaimana tujuan utama dari penyelenggaraan sistem ekonomi global ini. Ya. Dan yang ketiga adalah kita akan mencoba untuk melihat bagaimana peluang dan tantangan dari sistem ekonomi global ini sendiri. Dan yang terakhir atau tujuan keempat adalah untuk melihat dampak dari perkembangan sistem ekonomi global ini secara nasional. Ya, itu yang akan menjadi pokok bahasan kita pada pagi hari ini. Ya, baik, kita mulai pada bagian pertama, yaitu tentang definisi atau pengertian dari sistem ekonomi global ini sendiri. Kalau kita melihat dari slide ini dijelaskan bahwa sistem ekonomi global adalah jaringan kompleks transaksi ekonomi yang melintasi batas-batas negara yang meliputi barang dan jasa, modal dan kapital, teknologi dan tenaga kerja. Jadi sistem ekonomi global ini sebenarnya kembali lagi akan menghilangkan batas-batas wilayah, baik itu adalah pengiriman produk, tenaga kerja, teknologi, semua itu akan dihilangkan batas-batasnya yang tadinya untuk setiap negara misalnya masuk ke negara lain terlalu sulit. Hari ini sistem ekonomi global ini siapapun bisa masuk ke Indonesia ataupun kita bisa masuk ke negara lain, tetapi dengan landasan atau filter tadi, kalau Indonesia lah dengan landasan sistem ekonomi Pancasila. Karena itu maka secara teoritis sebenarnya tujuan dari sistem ekonomi global ini adalah untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bersama bagi masyarakat di seluruh dunia. Itu secara teoritis ya. Memang konsep dasarnya untuk menciptakan kesejahteraan, karena tadi tidak ada lagi batas-batas yang menghalangi kita untuk bisa berkreasi di luar sana atau orang luar masuk ke Indonesia. Tetapi pada prakteknya kalau kita lihat kondisi yang terjadi atau realitanya adalah justru itu yang terjadi. Masih menjadi perdebatan. Karena kenapa? Karena banyak negara yang belum siap menerima kondisi ini. Banyak negara yang belum siap dari teknologi, infrastruktur maupun SDM. Sehingga kehadiran ini ya menjadi tantangan buat mereka. Tapi suka tidak suka, mau tidak mau, ini harus kita masuk ke dalamnya. Ya baik, selanjutnya tujuan dari sistem ekonomi global ini ada 3 ya. Yang pertama adalah efisiensi dan kesejahteraan. Seperti yang sampaikan tadi bahwa konsep dasar itu adalah sistem ekonomi globalnya untuk menciptakan kesejahteraan bersama semua negara. Jadi efisiensi ini adalah ini untuk mendorong pertumbuhan. Jadi harapan sistem ekonomi global ini bisa mendorong pertumbuhan setiap negara. Kenapa? Karena akan semakin memperluas pasar, baik produk maupun tenaga kerja. Orang Indonesia nanti bisa bekerja keluar, begitu pula orang luar bisa bekerja ke Indonesia. Ya, jadi dari misalnya, katakanlah misalnya perusahaan tadi berdiri di Singapura, tiba-tiba dia didirikan di Indonesia perusahaannya, maka secara otomatis dia efisien dari segi biaya. Dia mendekati sumber bahan baku dan mendekati sumber tenaga kerja, sehingga biaya itu akan lebih efisien. Ya. Kemudian kesejahteraan, ya, atau standar hidup. Standar hidup ini akan meningkat karena kebutuhan dari negara tersebut akan terpenuhi dengan harga yang lebih murah. Yang tadinya memesan barang dari luar negeri, sekarang barangnya ada di Indonesia misalnya, karena dengan harga yang murah. Kenapa? Karena memproduksinya dengan biaya yang murah, tenaga kerja yang murah, dan pada akhirnya harga pokok yang dikenakan untuk produk tersebut juga akan lebih murah. Sehingga kesejahteraan itu akan lebih tercapai, dalam artian kebutuhan mereka akan mudah didapatkan tanpa harus mengirim dari luar negeri. Kemudian yang kedua adalah stabilitas dan inklusivitas. Ya. Jadi di sini stabilitas ini maksudnya bisa menciptakan perdamaian. Artinya apa? Kalau suatu negara sudah ada kerjasama dari sisi ekonomi, maka akan saling menjaga harmonisasi antara dua negara tadi. Ya, konflik terjadi ketika misalnya tidak ada harmonisasi hubungan yang terjadi karena konflik politik. Tetapi dengan misalnya ekonomi global ini, adanya kerjasama yang ada di dalamnya, itu bisa meredam terjadinya konflik kepentingan atau konflik politik yang terjadi di antara dua negara. Jadi dia bisa menciptakan satu perdamaian. Kemudian tujuan ketiga adalah kerangka dan aturan bersama. Ini artinya apa? Bahwa dalam ekonomi global itu ada aturan bersama yang dibuat secara global. Ada IMF di situ, kemudian ada WTO. Jadi aturan-aturan ini berlaku global. Jadi negara manapun harus mematuhi aturan itu, tapi dengan catatan setiap negara punya identitas sendiri atau filter sendiri untuk menyaring masuknya, seperti misalnya di Indonesia menggunakan sistem ekonomi Pancasila. Jadi ada 3 tujuan itu ya yang harus dicapai dari atau tujuan dari sistem ekonomi global. Jadi intinya sistem ekonomi globalnya adalah bicara tentang proses masuknya negara lain ke dalam negara yang lain. Jadi proses masuknya itu menjadi tentang sistem ekonomi global ini.
Selanjutnya, dampak dari sistem ekonomi global bagi negara berkembang. Di sini dampaknya itu ada dampak positif, ada dampak negatif, sudah pasti ya. Kalau kita lihat dampak positifnya, di sini akan semakin memperluas jaringan pasar. Kenapa? Karena produk di dalam negeri tadi tidak dapat lagi untuk kita menjualnya ke luar negeri. Ya, sama juga produk di luar negeri juga bisa kita dapatkan lebih mudah karena bisa saja perusahaan itu didirikan di Indonesia. Ya, jadi akan memperluas pasar. Kemudian berikutnya adalah akses dan transfer teknologi akan semakin mudah. Ya, karena negara-negara maju ketika dia menempatkan perusahaan atau investasi di Indonesia, maka secara otomatis juga dia bawa teknologinya. Dan secara otomatis juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi di negara di mana perusahaan itu menjadi tujuannya. Ya. Kemudian dampak positif berikutnya adalah dapat peningkatan investasi. Ya. Otomatis misalnya dengan sistem ekonomi global ini, maka mendorong investor-investor luar yang memiliki modal besar untuk datang di suatu negara, menanamkan modalnya, yang secara otomatis juga akan berdampak pada peningkatan teknologi dan infrastruktur. Ya, dengan menggunakan modal investasi tadi. Jadi bisa mendorong percepatan investasi dari pihak luar. Sementara dampak negatifnya, ya, yang pertama adalah persaingan semakin ketat. Kenapa? Karena tadi, kalau misalnya perusahaan-perusahaan tadi yang tadinya datang dari luar negeri, barangnya sekarang dia tempatkan perusahaan di Indonesia, secara otomatis kualitasnya tetap sama, tapi harga lebih murah. Ya, jadi persaingan itu semakin ketat. Kalau kita tidak mampu mengimbangi kualitas produk dari luar negeri, maka kita akan menjadi penonton. Produk kita tidak mau bersaing sehingga kita dikalahkan oleh produk luar. Karena kenapa? Kita bisa mendapatkan, jadi konsumen bisa mendapatkan produk yang berkualitas dengan harga yang lebih murah. Ya. Apalagi masyarakat Indonesia, dia lebih cenderung ketika menggunakan produk luar dengan merek luar negeri, dia lebih merasa wow ketimbang misalnya menggunakan produk sendiri. Jadi itu menjadi tantangan besar juga atau negatif. Kemudian kedua adalah ketergantungan impor. Ya. Bagi negara-negara yang memang dari sisi kualitas teknologi tidak mampu, maka mereka akan menggantungkan diri dari impor. Semakin banyak impor yang dibandingkan dengan ekspor kita, maka akan mengakibatkan terjadinya defisit anggaran. Baik, selanjutnya strategi untuk menghadapi sistem ekonomi global ini. Ya. Di strategi apa yang kita lakukan? Pertama adalah kita melakukan analisis lingkungan dengan analisis SWOT. Kita men-SWOT dulu, ya. Men-SWOT dulu kemampuan ekonomi kita dari sisi peluang kita, ya, tantangan kita, ancaman kita, ya, dan dari sisi mana kelemahan kita. Kalau kita sudah bisa menganalisis tadi dari sisi faktor eksternal, misalnya kekuatan dan kelemahan, kemudian peluang ancaman, maka secara otomatis kita bisa bersaing dengan produk-produk dari luar. Karena kembali tadi, persaingan itu semakin ketat. Jadi kita harus mampu menganalisis dulu bagaimana lingkungan kita, bagaimana lingkungan bisnis kita, baik secara internal maupun secara eksternal. Kemudian yang kedua adalah mengatasi maksimalkan peluang globalisasi. Dan cara apa? Yang pertama adalah teknologi dan digitalisasi. Jadi tidak boleh kita hindari pemanfaatan teknologi dan digitalisasi dalam kegiatan perekonomian atau bisnis, itu harus segera kita lakukan. Karena produk luar yang masuk itu betul-betul menggunakan teknologi yang canggih, juga pemasarannya menggunakan digitalisasi. Hari kan proses pemasaran kan tidak semata-mata manual ya. Sebagian besar sudah menggunakan sistem digitalisasi. Produk dari luar negeri sana bisa kita dapatkan dalam waktu yang cepat dengan hanya menggunakan aplikasi atau menggunakan gadget kita. Jadi itu juga harus kita mampu manfaatkan peluang-peluang itu. Jadi peluang teknologi ini harus kita manfaatkan. Yang ketiga adalah mitigasi tantangan global. Apa saja yang masuk dalam mitigasi tantangan global ini? Yang pertama adalah diferensiasi produk. Kita mampu menciptakan produk yang bervariasi sehingga menimbulkan banyaknya pilihan ketika konsumen membutuhkan produk yang kita hasilkan, baik dari sisi kualitas maupun dari sisi kuantitas. Jadi itu akan menjadi salah satu langkah untuk melakukan mitigasi atau pencegahan terjadinya hal-hal yang negatif di kemudian hari. Kemudian kedua, ketahanan rantai pasok. Kita harus persiapkan bagaimana kesinambungan produk itu. Harus ada rantai pasok sumber bahan baku kita, sehingga ketika misalnya kita memproduksi satu barang, itu tidak stop pada saat tertentu, tapi secara berkesinambungan terus ada. Karena permintaan pasar ketika meningkat, maka kita harus mengimbangi apa yang dibutuhkan oleh pasar. Kemudian yang ketiga adalah SDM berstandar global. Ini juga menjadi tantangan kita ya. Jadi sumber daya manusia ini menjadi tantangan besar hari ini. Bagaimana kita juga harus meningkatkan kualitas SDM kita. Kenapa? Kalau misalnya kita tidak mampu meningkatkan kualitas SDM,
maka suatu saat kita hanya jadi penonton, tidak mampu bersaing, baik untuk menjadi tenaga kerja dalam negeri maupun menjadi tenaga kerja luar negeri. Karena boleh jadi nanti perusahaan-perusahaan yang masuk ke Indonesia, dia mencari tenaga kerja dalam negeri, tapi dia spesifikasi kemampuan yang dibutuhkan. Ketika mereka tidak mendapatkan di Indonesia, maka mereka mendatangkan dari negaranya atau dari negara lain. Sehingga peluang tadi menjadi peluang kita untuk menjadi tenaga kerja, itu hilang. Yang tadinya menjadi potensi untuk mensejahterakan masyarakat dalam negeri, itu menjadi hilang karena kita tidak memiliki potensi yang diinginkan atau menjadi spesifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan global tadi yang masuk di negara kita. Jadi SDM penting untuk kita kembangkan. Baik, untuk memperkuat pemahaman kita terhadap materi kita pada hari ini, maka saya juga sini punya studi kasus ya. Ada studi kasus yang coba kita pecahkan bersama terkait dengan masalah-masalah global ini. Saya mengambil kasus ini, kasus terkait dengan masalah hilirisasi nikel. Kenapa saya mengambil kasus ini? Karena ini menjadi masalah besar, apalagi di Sulawesi Tenggara merupakan salah satu provinsi dengan penghasil nikel terbesar setelah misalnya dari Morowali dan Maluku ya. Jadi Sulawesi Tenggara besar. Jadi saya di sini mengambil kasus ini, kasus tentang hilirisasi nikel. Jadi sebentar saya bagi dua kelompok. Saya bagi dua kelompok nanti, ada kelompok 1, kelompok 2. Saya berikan nanti pertanyaan, tolong nanti diskusikan di kelompoknya masing-masing. Kemudian saya minta tanggapannya dari masing-masing kelompok jawaban terkait dengan pertanyaan kasus yang saya berikan nanti. Jadi kasusnya itulah tentang kebijakan hilirisasi nikel di Indonesia. Karena kan pemerintah hari ini mewajibkan semua perusahaan-perusahaan pertambangan tadi tidak boleh mengirim lagi dalam bentuk bahan mentah, tetapi harus mengirim dalam bentuk barang jadi. Ya, dalam artian pemerintah menginginkan ada nilai tambah dari produk yang dikirim keluar. Kalau bahan mentahnya itu boleh jadi nilai harganya rendah, tapi pemerintah menginginkan itu mendapatkan nilai tambah. Tetapi dalam hal ini masih banyak hal yang perlu didiskusikan terkait kebijakan ini, apakah berdampak negatif atau berdampak positif pada masyarakat Indonesia atau pemerintah Indonesia. Maka sebentar nanti ada kasus, silakan bentuk kelompoknya, ya, bentuk kelompoknya. Saya kasih 2 pertanyaan, nanti diskusikan dan pertanyaan nanti akan diberikan tanggapan masing-masing kelompok. Ya, silakan bentuk kelompoknya. Jadi boleh dibagi 2 kelompok. Yang ini mungkin bisa di ini. Kita kok di sini kita ini nggak tahu. Iya. Oke. Mereka di ujung. Baik, kelompok sudah terbentuk ya. Jadi ini kelompok 1, ini kelompok 2. Jadi saya bacakan masalahnya. Jadi untuk kelompok 1 itu, jadi dari kasus tadi, dari kasus tentang larangan ekspor biji nikel mentah ini, baik, dari untuk kelompok 1 ya. Jadi dari kasus tadi tentang adanya larangan pemerintah Indonesia untuk ekspor biji nikel mentah, ya, kemudian harus ada hilirisasi di Indonesia, maka pertanyaan yang harus dijawab itu dalam kasusnya adalah di sana ya, adalah apa manfaat kebijakan ini bagi perekonomian atau bagi pemerintah Indonesia. Itu menjadi nanti tolong didiskusikan ya untuk kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2, ya, untuk kelompok 2 terkait masih kasus yang sama ya. Apa dampaknya, ya. Kemudian untuk kelompok 2, ya, yang menjadi kasus yang sama tadi ya, tentang hilirisasi nikel atau larangan ekspor biji nikel. Jadi yang mau dijawab di sini adalah bagaimana dampaknya terhadap investasi asing, ya. Jadi itu yang dibahas di kelompok ini, dampaknya itu. Kalau tadi manfaatnya, di kelompok 2 dampaknya. Saya kasih waktu 10 menit ya. Ya. Baik, waktu selesai. Saya mulai dari kelompok 1. Kelompok 1, apa manfaat dari kebijakan larangan ekspor nikel tersebut? Dan Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, saya Indah Octavia, S1 B1 25015, perwakilan dari kelompok 1, akan menjelaskan hasil diskusi kami tadi. Kebijakan hilirisasi nikel bertujuan meningkatkan manfaat ekonomi dari sumber daya alam Indonesia dengan mengolah biji nikel menjadi produk bernilai tinggi, seperti ferronikel, nikel matte, dan bahan baku baterai kendaraan listrik. Selanjutnya, hilirisasi ini juga akan mendorong berkembangnya industri pengolahan dan manufaktur di dalam negeri, sehingga memperkuat struktur ekonomi nasional. Di sisi fiskal, hilirisasi meningkatkan
penerimaan negara melalui pajak, royalti, PNBP, dan devisa pas ekspor. Di tingkat global, kebijakan ini memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pemasok utama bahan baku industri kendaraan listrik. Secara teori, kebijakan hilirisasi sejalan dengan value added teori yang menekankan pentingnya pengolahan sumber daya menjadi produk bernilai tambah untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan ekonomi. Sekian, terima kasih. Oh iya, bagus ya. Terima sekali ya. Iya. Baik, selanjutnya untuk kelompok 2, hasil diskusinya bisa disampaikan? Silakan Jin. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Juranaka dengan NIM S121250818 sebagai perwakilan dari kelompok 2. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, kebijakan hilirisasi nikel berdampak positif terhadap peningkatan investasi asing karena mendorong pembangunan industri pengolahan di Indonesia. Dampaknya antara lain masuknya modal, transfer teknologi, dan penciptaan lapangan kerja. Namun, di sisi lain terdapat tantangan berupa ketergantungan pada investor asing serta potensi dampak lingkungan yang perlu dikelola dengan baik. Terima kasih. Oke, bagus. Bagus sekali ya. Jadi dari jawaban dua kelompok tadi sudah tepat ya, bahwa tadi dari sisi manfaatnya juga besar, karena yang tadinya kita mengekspor barang kita atau produk nikel kita ke luar negeri dalam bahan mentah yang rendah, sekarang nilainya lebih tinggi karena diekspor dalam bentuk barang jadi. Kemudian untuk investor tadi ya tepat ya, bahwa bisa memicu masuknya investor luar negeri yang lebih besar. Di mana investasi masuk ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi atau pembangunan infrastruktur di suatu negara. Kenapa? Karena masuk investor ini, otomatis mereka bukan hanya menambahkan modal untuk mengulas sumber daya alam tadi, tapi juga mereka harus membangun infrastruktur, jalan, jembatan, dan sebagainya, sebagai bentuk tanggung jawabnya, atau yang biasa disebut dengan konsep CSR, atau tanggung jawab sosial organisasi, atau corporate social responsibility. Jadi manfaatnya cukup besar untuk negara kita karena bisa nilai tambah, kemudian bisa mendorong masuknya investor asing masuk Indonesia yang juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi serta perkembangan dari infrastruktur yang lama. Baik, sebagai kesimpulan akhir dari materi yang kita bahas pada pagi hari ini tentang sistem ekonomi global yang bisa kita jadikan sebagai referensi, yang pertama adalah bahwa sistem ekonomi global ini adalah merupakan mekanisme yang digunakan dalam proses perdagangan luar negeri yang bebas. Jadi bebas, negara manapun yang masuk ke suatu negara itu bebas, tetapi masing-masing negara punya ciri khas tersendiri. Misalnya Indonesia, kita punya ciri khas tentang ekonomi Pancasila atau demokrasi sebagai bagian untuk memfilter masuknya sistem global dari luar. Kemudian yang kedua adalah bahwa dari tujuan utama dari sistem ekonomi global ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kenapa? Karena diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja, juga bisa meningkatkan nilai tambah produk di dalam negara tersebut. Kemudian yang ketiga adalah dapat melihat di mana sisi peluang kita, di mana sisi ancaman kita, di mana kekuatan kita, dan di mana kelemahan kita, sehingga bisa merancang satu strategi yang tepat untuk bisa bersaing dengan produk-produk yang datang dari luar negeri. Kemudian yang ketiga adalah untuk melihat dampak apa sebenarnya yang muncul dari adanya sistem kebijakan ini. Apakah dampak negatif atau dampak positif? Itu akan menjadi referensi kita untuk bisa menjadikan sebagai acuan kita di kemudian hari. Baik, sebelum mungkin saya akhiri, saya absen dulu ya. Tadi sebelum absen ya. Jadi saya absen dulu. Semua hadir ya hari ini? Ya, baik, kalau semua hadir. Sebelum saya tutup, minggu depan ya ada tugas. Saya beri tugas minggu depan. Tugasnya itu adalah analisis kasus lagi, ya, terkait dengan masih terkait dengan masalah hilirisasi nikel ya. Tapi saya ingin kalian kaji tentang bagaimana dampak dari CSR atau bagaimana konsep pendapat CSR dalam perusahaan-perusahaan khususnya pertambangan nikel dan Sulawesi Tenggara. Jadi silakan dicari referensinya dari berbagai referensi, baik di jurnal, artikel ataupun dari sumber-sumber lain. Tetapi yang saya butuhkan adalah kalian mencari tahu tentang bagaimana pelaksanaan konsep CSR terhadap perusahaan-perusahaan pertambangan yang di Sumatera, khususnya untuk pertambangan nikel. Ya, masih ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada lagi, terima kasih banyak. Saya akhiri yang ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat belajar.